Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Kita akan bahas hari ini combo koin oleh Bang Vicky Hidayat dan juga mata elang minta dibahas Tommy. Bagus nggak di hold? Oke, kita akan bahas dua token ini ya teman-teman, mulai dari combo. Combo hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp7.900. Hari ini combo marketnya drop sekitar 9%. Untuk combo ini kita udah pernah bahas ya di bulan Juni kemarin, 2 bulan yang lalu teman-teman. Itu di pembahasan yang ini apakah layak di hold apa enggak. Kita udah bahas juga untuk combo dan kita akan coba untuk review sekilas gimana posisi saat ini. Combo mengalami kemerosotan dari segi volume perdagangan, turun anjlok sampai 65%. Ditunjang sama pergerakan harga yang juga turun sekitar 9%. Kalau kita perhatikan, combo ini merupakan sebuah proyek berbasiskan dengan gaming. Dia dulu bernama Cocos BCX, teman-teman, di mana ini merupakan sebuah layanan Web3 berbasis game developer yang bergerak di BNB Chain dan juga berfokus sama optimistic rollup. Jadi ini merupakan layar kedua dari BNB dan berfokus di dunia gaming, teman-teman. Nah, Combo sendiri, ya ini websitenya ya, teman-teman, website resminya Combo. Dia berfungsi sebagai bridge juga, bisa bridge ke BNB dan juga Ethereum. Kemudian karena mereka merupakan platform gaming, otomatis kita perlu tahu nih game apa yang mereka bangun, seperti apa ekosistemnya, dan tentunya infrastruktur ini apakah diminati oleh market apa enggak. Nah, mereka berfokus di layer keduanya Ethereum, dan ini beberapa fungsinya teman-teman. Ada attract mainstream gamers to blockchain. Mereka mengkombinasikan diri dengan BNB Smart Chain tentunya dengan keunggulan seperti biaya fee yang murah, kemudian fasilitas-fasilitas dari Smart Chain yang bagus juga. Kemudian di sini juga tertulis ada mint NFT ya untuk yang main game, dan kemudian ada supercharge distribution, combo instantly propagate your NFT token every marketplace in our network. Mereka sendiri bisa dibilang cukup pasarnya cukup luas ya teman-teman, ada di Binance, KuCoin, Gate.io, CoinEx dan juga PMax. Dan supply-nya makin lama makin banyak nih. Sekarang udah di 71% atau di 71 juta teman-teman, dari maksimum supply-nya hanya 100 juta combo saja. Kalau kita lihat dari combo weekly update-nya, di bulan Agustus kemarin, mereka udah merilis ya sebuah newspaper gitu teman-teman. Combo lagi bahas apa, lagi bangun apa. Kurang lebih mereka yang pertama adalah membangun komunitas. Mereka mencari komunitas yang sebesar-besarnya untuk adopsi yang lebih besar lagi. Menandai penerapan rantai OP BNB, Polyhedra dan juga Combo, menyatukan upaya sebagai tanda terima kasih terhadap komunitas kami telah mengatur serangkaian aktivitas menarik dengan peluang emas untuk mendapatkan 1 juta token combo. Jadi mereka ngadain giveaway gitu buat komunitas. 1 juta token dari jumlah token 100 juta itu berarti 1%-nya. Dan menurut saya itu cukup ya lumayan sih teman-teman, lumayan besar untuk giveaway yang mereka berikan teman-teman. Dan tentunya teman-teman yang udah suka mantau channel ini pasti udah tahu token-token giveaway rata-rata nyungsep ya. Harganya nyungsep disebabkan bukan karena projectnya jelek atau gimana, tapi karena orang yang terima giveaway itu buang barang, teman-teman. Mereka dapat giveaway, mereka langsung jual ke market. Itu bikin dam yang lumayan signifikan. Terus mereka juga ada berpartner nih dengan beberapa partner besar seperti Cyber Network, Google Cloud, Hook Protocol, Alibaba Cloud, AWS, Amazon Web Service, dan juga Ultiverse. Jadi bisa dibilang kerjasama yang mereka lakukan saat ini sudah cukup tinggi teman-teman. Artinya kerjasama dengan beberapa platform ini sangat-sangat besar ya. Terus ada technical update. Kalau kita lihat dari GitHub, sosial media GitHub mereka bisa dibilang mendapatkan engagement yang lumayan tinggi juga teman-teman. Kelihatan dari followers mereka yang terus meningkat. Dan ya itu sih teman-teman, kalau kita perhatikan dari mereka punya Twitter ya, di Twitter sendiri Combo bisa dibilang cukup aktif. Di sini ada kegiatan seperti NFT bersama dengan
Polyhedra yang mereka ajak kerjasama. Terus juga seperti yang kita bilang tadi, mereka ada giveaway teman-teman, giveaway berupa mystery gift dan juga tidak ketinggalan token combo ya. Nah, giveaway berupa token ini yang saya benar-benar kritisi dari sebuah project. Dia membagikan sampai 1 juta combo. Dan ini benar-benar bad news teman-teman bagi holder. Um, Ya itu sih, kalau dari segi project kerjasama mereka sangat banyak ya. Bahkan mereka menghadiri kemarin itu ada kegiatan di Singapura namanya Token 2049. Itu mereka juga hadir dalam dalam kegiatan tersebut. Mereka juga berpartner dengan beberapa gaming ini seperti seperti Diet Dieticraft crypto gaming teman-teman. Mereka ada kerjasama juga untuk meningkatkan ekosistem. Jadi bisa dibilang secara ekosistem, secara project, Kumbu ini lumayan improve, lumayan cepat ya kerjasamanya, adopsinya juga lumayan cepat teman-teman. Cuman masalahnya adalah yaitu tampaknya selling pressure cukup tinggi dalam beberapa waktu sehingga mungkin bikin teman-teman juga kayak wah ini combo masih bagus apa enggak nih untuk di hold untuk posisi sekarang. Jadi ini dia kerjasama ya sama Alibaba Cloud untuk provide berfokus di layer kedua scaling solution Web3 game. Nah, itu kan bagus tuh teman-teman. Ini acara mereka kemarin di Summit Singapura teman-teman. Ada acara token 2049 dan ini integrasi yang lain dengan footprint analytic. Tuh, jadi bisa dibilang komunitas Combo juga berusaha nih untuk mengembangkan ekosistemnya. Memang kalau kita bicara soal technical, ternyata tidak terlalu sesuai ya. Di video yang kemarin kita udah sempat bahas secara technical juga, Combo di bulan Juni itu sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Nah, waktu kita bahas tuh posisi Combo ada di sini ya, teman-teman. Di bulan Juni, karena dia baru listing, harganya langsung nyungsep. Terus ada kayak pattern, apa namanya, kayak ada pattern triple top gitu di sini. Sorry. Nah, ini kita zoom out dulu biar lebih jelas. Nah, di sini teman-teman ada posisi pola triple top ya. Tapi sayang sekali combo berulang kali gagal menembus level 1 dolarnya. Padahal ini sebenarnya udah menunjukkan sinyal-sinyal bagus nih, teman-teman. Ada 1, 2, 3 kali penurunan. Ketika dia mau breakout di sini, itu tidak terkonfirmasi. Harusnya combo bisa terkonfirmasi dan menguat. Tapi ternyata dari segi posisi RSI cenderung bagus, bullish ya, ditunjang sama volume yang sebenarnya naik waktu itu. Di sini ada kenaikan volume yang lumayan signifikan, tapi tidak ditunjang sama smart money. Ketika di fase tersebut, kita sedikit compare sama Bitcoin. Bitcoin di kisaran 19 Juni itu di mana ya? Bitcoin di 19 Juni itu di sini, guys. Nah, ini bulan Juli nih, masih bulan Juli 19. Nah, ini Bitcoin di 19 Juni itu padahal lagi rally-rallynya loh. Bitcoin lagi naik, ya kan? Combo ini bergeraknya justru berkebalikan sama Bitcoin di 19 Juni. Dia justru malah nyungsep harganya, guys. Dan ini di luar perkiraan ya, harga combo malah turun waktu itu dan akhirnya terus melemah sampai saat ini. Harga combo hanya diperdagangkan di kisaran 0,5. Jadi analisa yang kemarin secara teknikalnya tidak sesuai teman-teman dan harusnya teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah apa namanya pergerakan yang menurut saya sulit teman-teman. Posisi combo saat ini lagi sulit. Kenapa? Karena Bitcoin sendiri naik, dia justru malah melawan arus. Si combo malah naik, malah turun. Dan menurut saya sih untuk efeknya ya itu disebabkan karena tadi ada rencana mereka buat kasih giveaway ke market sehingga itu bikin para holder juga ya nggak semangat. Coba bayangin teman-teman beli 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 token nih, terus tiba-tiba orang dapat token secara gratis, token yang kalian beli secara gratis. Apakah bagi seorang holder itu tidak mengecewakan? Tentu saja itu mengecewakan, ya kan? Jadi holder yang dulu udah punya nih menyumbangkan duitnya buat beli itu justru malah kayak wah ngapain gue beli kalau orang lain juga udah dapat gratis ya kan mereka ya kesel juga kalau posisinya seperti itu guys. Makanya kalau sudah ada token yang suka ngasih giveaway teman-teman harus waspada, teman-teman harus hindari. Kenapa? Karena itu bukan sebuah
sinyal yang bagus. Dari segi teknikal sendiri, saya melihat Combo juga bisa dibilang cukup volatile pergerakannya, teman-teman. Dalam posisi kemarin dia sempat turun ya sampai 0,445, 0,445 turun anjlok cukup parah. Terus dalam beberapa bulan, beberapa minggu terakhir itu mulai bergerak stabil dan posisi sekarang cenderung pump and dump. Ya, ini cepat banget dia naik, kemudian dia turun. Di sini juga kurang lebih sama, naik terus turunnya ekstrim banget. Jadi koin-koin seperti ini saya rasa sih cukup dimanipulasi lah pergerakannya, guys. Jadi dimanipulasi oleh segelintir kelompok trader ya atau spekulan yang punya dana cukup gede dan cukup kuat nih pendanaannya sehingga bisa menyebabkan harga token seperti ini pump and dump, guys. Jadi hati-hatilah untuk combo ya. Kalau dari saya melihat combo wajib banget untuk memperbaiki cara mereka dalam memperlakukan holder. Jangan kasih giveaway aneh-aneh. Even itu 1% dari total 100, tetap aja itu mengecewakan bagi para investornya. Meskipun dia udah keliling dunia kayak ke token, ke acara token 2049 kayak atau kerjasama sama ini itu, tapi kalau harga dari token itu tidak menyesuaikan, yaitu mengecewakan. Itu guys, sekarang kita akan bahas Tommy ya. Tommy tampaknya dalam 1 tahun terakhir dia udah naik sekitar 1400%. Signifikan banget si Tommy ini. Kalau kita lihat dari infonya, ini merupakan sebuah Tommy ini merupakan sebuah project decentralized alternatif untuk Web3. Informasinya kecil banget, sedikit banget ya di websitenya. Kita akan pakai website dari portal kripto. Jadi Tommy ini adalah jaringan alternatif di seluruh dunia, dibuat menjadi alternatif dari internet yang dikontrol dan juga di sektor pemerintahan. Jaringan ini sangat berguna bagi pengguna di lokasi akses informasi terbatas, di mana perusahaan berjuang untuk melindungi hak mereka dalam infrastruktur Web2. Menggabungkan fitur terbaik dari teknologi Web2 dan juga Web3, TommyNet menyediakan internet yang dikelola sendiri dengan menerapkan privacy. Melalui browser sederhana, siapapun dapat mengakses TommyNet dan merasakan internet inovatif. Jadi, project dari Tommy sendiri itu ada beberapa. Salah satunya adalah browser namanya Tommy. Ya, ini Tommy browser. Teman-teman bisa akses langsung. Jadi itu, terus juga mereka punya kayak wallet itu namanya Tommy Pay, di mana teman-teman di sini bisa menyimpan aset Tommy kalian serta NFT. Ya. Terus juga ada Tommy Node, adalah sebuah node komputasi awan hasil Web3 yang dikembangkan oleh proyek Tommy. Itu teman-teman ada cloud-nya, terus juga dia juga bisa dibilang merupakan salah satu project yang kalau teman-teman compare itu mungkin kayak project Web3 lainnya kayak Brave Browser. Nah, itu bisa teman-teman compare tuh sama project seperti itu. Ya, itu pengenalan sedikit untuk si Tommy ini. Mereka juga punya domain seperti Tommy Domain Name Service. Mirip seperti Ethereum Name Service ya, dimana fungsinya buat pencarian nama gitu. Terus juga ada Tommy Browser, seperti yang kita bilang, ini kita bisa akses juga nih. Teman-teman, saya pribadi nggak tahu ya fungsi dari Tommy Browser itu buat apa. Ini Tommy Pay, kemudian juga ada Tommy MP1 Node. Nah, ini yang tadi node-nya, terus juga ada GEMS, Premium Content Platform Top Creator and Publisher. Mereka ada kerjasama sama GEMS. Nah, itu sih pengenalan untuk Tommy. Jadi intinya dia adalah platform Web3, cukup aktif juga di Twitter. Cuman menurut saya tweet yang dia bikin ini kayak apa ya, kayak terlalu noise sih teman-teman. Jadi harusnya Tommy bisa lebih kayak apa ya, wah kita mau ngerjain ini nih sekarang, terus gimana feedback daripada para para apa namanya para investor dan lain sebagainya. Mereka harusnya cari itu sih teman-teman. Mereka juga menghadiri acara kemarin di mana nih, ini di Korea ya, ada Korea Blockchain Week, mereka hadir di sana. Kemudian ada giveaway juga nih berupa 100 Tommy, sorry, 1000 dolar berupa Tami token ya, teman-teman di acara tersebut. Ini dia putus sama Alejandro Del Piero. Nah, siapa yang nggak tahu nih, pemain bola dari Juventus yang kemarin pindah ke Sydney FC, teman-teman. Jadi ya foundernya dapat fotoan, terus ya itu sih kegiatan dari project ini belakangan. Ini mereka juga ada di token
2049 di Singapura kemarin. Jadi bisa dibilang cukup aktif ya untuk komunitasnya. Cuman itu sih yang mereka tweet kayaknya agak noise-noise gitu. Nah, mereka juga listing di Bitfinex nih kemarin. Tentunya akan dapat likuiditas yang lebih banyak lagi terhadap project dari Tommy ini. Kalau kita perhatikan dari segi pasarnya, dia udah bisa diperdagangkan di KuCoin, Bitfinex, terus juga ada Uniswap, Get.io, HTX atau Huobi, terus Bybit, Bitget. Nah, itu teman-teman. Untuk si Tommy. Lalu gimana nih? Apakah Tommy menarik untuk invest atau enggak? Kalau saya sih akan coba untuk lihat dari pendekatan supply maksimum. Supply maksimum dari Tommy itu tidak terdeteksi dengan supply totalnya sekitar 112 juta Tommy, sementara yang beredar baru separuhnya. Dengan volume yang turun, dengan posisi saat ini, menurut saya market altcoin semuanya akan struggle, akan apa ya, mendapatkan tekanan lah istilahnya. Tekanan dari BTC dominance yang terus mengalami penguatan. Dan dari posisi Tommy, nah kita akan coba pakai chart KuCoin aja nih. Dari posisi Tommy sebenarnya bergerak cukup volatile. Market-market yang volatile seperti ini, saya cenderung kayak hindari, teman-teman. Kenapa? Karena ada banyak ketidakpastian. Even pergerakan harga Tommy sekarang udah naik sekitar 1.400% seperti yang kita lihat tadi. Dia juga cukup aktif di sosial, ya, keliling dunia, ada di Korea tadi dan juga di Singapura. Jadi bisa dibilang itu sentimen yang bagus. Cuman untuk saat ini menurut saya Tommy eh, harus lebih kayak inovatif sih teman-teman. Karena kalau kita melihat dari browser itu kan sudah pernah dibikin tuh sama beberapa project dan menurut saya nggak terlalu atraktif juga proyek-proyek berupa browser. Orang juga gampang lupa teman-teman, gampang lupa dan tentunya apakah dia bakalan bertahan lama atau enggak ya saya sendiri nggak tahu pasti juga, tapi kita wajib untuk melihat, bagi yang mau invest ya wajib untuk melihat kemana kedepannya pergerakan dari Tommy ini, projectnya seperti apa, apakah dilanjutkan apa enggak. Tapi kalau secara pergerakan koin, saya pribadi kurang tertarik dengan koin Tommy. Ya, dia baru baru listing di Juni kemarin, di Juni 2023 dan sekarang udah bergerak cukup volatile. Tapi untuk kedepannya ya tetap aja waspada aja teman-teman. Nggak ada yang tahu pasti sebuah pergerakan koin akan kemana. Kalau dari saya itu, dari faktor fundamental saya pribadi kurang menarik. Yang kedua dari segi chart juga sangat-sangat manipulatif. Jadi risiko agak tinggi. Gitu aja sih buat pembahasan dari dua token ini. Semoga bisa bermanfaat. Baik Pomo dan juga Tommy, wajib teman-teman research kembali. Apapun yang saya sampaikan ini berupa opini saya pribadi dan juga pengalaman saya ya. Tentu saja bisa salah, bisa juga benar, tapi teman-teman udah dapat satu perspektif berbeda. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.